Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inna rahmatan kitab samawi. Allahumma qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan kitab samawi. Allahumma qul inna rahmatan istiqomah. Wa qul inna rahmatan la yamfi Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, para liya, qul inna rahmatan syahmul jalali wa qul inna rahmatan la yamqul inna rahmatan syahnawi al-bantani wa qul inna rahmatan la yamsida andali inna rahmatan mama armin jibul. Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa qul inna rahmatan seluruh guru-guru inna rahmatan ulama Nusantara Indonesia. Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa misli inna rahmatan istiqomah wa qul inna rahmatan syamawi. Allahumma qul inna rahmatan kitab suriyani an la yamfi inna rahmatan Allah. Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa misli inna rahmatan istiqomah wa qul inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wa qul inna rahmatan Pancasila merah putih NKRI. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan suku-suku seluruh Bhinneka Tunggal Ika. Rabbana qul inna rahmatan tokoh-tokoh agama. Wa qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan lintas agama ulama. Wa qul inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka yaumiddin. na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan rakyat Indonesia. Wa qul inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wa qul inna rahmatan ulama tokoh-tokoh agama suku-suku seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Umaroh ulama wa qul inna rahmatan Indonesia Pancasila merah putih NKRI. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan angkatan darat, udara, laut, polisi, wa qul inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan seluruh bangsa negara Indonesia. Wa qul inna rahmatan barokah selamat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Suratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, khususon yang kubur keluarga besar Kuli Inna Rahmatan Indonesia, para pahlawan seluruh bangsa negara Indonesia, wa Kuli Inna Rahmatan Istiqomah. Ya Allah ya Karim, para pahlawan Indonesia, wa Kuli Inna Rahmatan dari Sabang sampai Merauke, tokoh-tokoh agama Kuli Inna Rahmatan ya Allah, wa Kuli Inna Rahmatan khususon yang kubur, wa Kuli Inna Rahmatan Indonesia, wa Kuli Inna Rahmatan ruh. Allahumma qul inna rahmatan la yamfil Allah. Para pahlawan Indonesia, wa qul inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke, wa qul inna rahmatan Indonesia, wa qul aliyya mafil Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Ya Karim ya Karim. Suratul Ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan sejarah. Allahumma qul inna rahmatan kidul kulon wetan kalen. Rabbana qul inna rahmatan ahli sejarah. Rabbana qul inna rahmatan taren. Ar-rahmatan dan inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan kum. Wa qul inna rahmatan ahli kitab. Wa sida'adri inna rahmatan dunia. Wa maqdi inna rahmatan Mekah Madinah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qdi inna rahmatan ya Allah, wa maqdi inna rahmatan Nusantara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kum Rabbana la yamfil Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah assalamu wa ya aqtam wa ya anjam wa ya sadam wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amri qasadnakum fashuddu azmakum
tamsil kaifi wal aini binurir wajhi ya Allah wa tamsil kaifi wal aini binurir wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi 'inda ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. عباد الله جل الله iradat ilmun sama' basar kalam qadiran muridat aliman hayyan sami'an basiran mutakalima alif ba ta sajim dal darazat sin shin sadad dha ain gim fa qaf kaf lam mim nun waw ha hamzah ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian materi kita masih bab tentang sholat. Buka halaman 68, melanjutkan makalah yang minggu kemarin. 68 wal muradu biqalihi aqimis sholata lidzikri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu. Fa. Ya. Ba. Ya. Alif. Nun. Alif.
lam, sod, lam alif, ha. Fi bayanis salati. Bab ketiga, menerangkan tentang salat. Buka halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu biqaulihi aqimis salata lidzikri kaifaman yusalli la dzikra rabbahu muni'a as-salatu li ghairil khushu'i la salata illa man aqala. Yang dimaksud dengan maqalah tersebut, dirikanlah salat agar selalu mengingatku. Bagaimana keadaan orang yang salat tetapi sama sekali tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal salat itu tidak akan ada melainkan dengan kekhusyuan. Tidak ada salat melainkan dalam keadaan berakal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah wasilah hamba kepada Khaliqnya. Bila wasilah itu terputus, maka terputus pula hubungannya. Ketahuilah bahwasannya ibadah yang paling didahulukan hisabnya kelak pada hari kiamat adalah salat. Maka bila salatnya baik, akan baik pula seluruhnya. Jadi substansi untuk maqalah ini ada beberapa poin. Yang pertama, aqimis sholata lidzikri. Tujuan salat itu secara substansi adalah untuk mengingat Allah. Saya ulangi, salat itu secara substansi atau tujuan utama adalah zikrullah, untuk mengingat Allah. Walaupun semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya adalah dzikrillah, untuk mengingat Allah. Tapi di sini ada kekhususan. Kemudian salat seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah tanpa adanya ingat. Artinya tanpa dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain adalah khusyuk. Terus kemudian substansi yang selanjutnya, salat ini juga menjadi wasilah pelantara seorang hamba kepada Allah. Artinya semua ibadah itu ukurannya ada di salat. Ketika salatnya ini baik, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun akan menjadi baik. Itu secara substansinya. Shadaqallahul adzim. Barangkali silakan mau bertanya. Apa Ragus mau bertanya, silakan. Monggo, yang lain. Lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mau bertanya tentang masalah sholat. Bahwasanya sholat itu adalah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang sudah balik atau sudah mukallaf. Karena itu yang saya tanyakan adalah, ketika ulama-ulama dulu menjalankan
kholwat atau mungkin sejarah orang seperti Sunan Kalijaga. Beliau hanya merenung, duduk seperti tapah, tetapi tidak melakukan sholat secara zahiriyah sebagaimana mestinya atau sebagaimana pada umumnya. Maka ketika manusia atau seorang hamba seperti kita melakukan hal seperti itu, maka apakah itu dinamakan, apakah kita itu meninggalkan sholat atau mungkin ada sholat yang seperti apa? Itu yang saya tanyakan. Mungkin itu yang kami tanyakan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Monggo Gus, apa Gus? Monggo. Monggo. Langsung, monggo Gus, sini Gus. Monggo. Wah, ini apa Gus harus berani menanyakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai karena temanya adalah sholat, masih terkait dengan sholat. Saya kan orang syariat, jadi yang saya tanyakan bagaimana kiat-kiatnya sholat yang khusyuk. Jadi tidak ingat selain Allah. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Monggo, Gus. Langsung. Monggo. Ke depan, Kapayun. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan kepada apa? Maka bila sholatnya baik akan pula keseluruhannya. Bagaimana menurut apabila ada seseorang yang menuju perjalanannya dalam kegelapan, tidak tahu arah kiblatnya sehingga mereka menentukan arah kiblat masing-masing. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Sudah, siapa lagi? Monggo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di luar konteks, di luar pembahasan sholat. Pada saat ini kan lagi rame tentang orang mencari kebenarannya Pancasila. Sekarang ini lagi berebut, yang satu Pancasila itu mutlak dari para alim ulama untuk bangsa. Yang satu lagi mengklaim dari nasionalisme dengan keagamaan. Apa sebenarnya yang diperebutkan oleh orang-orang ini, bahwasanya Pancasila yang satu diklaim untuk dirubah, yang satu tidak perlu dirubah? Apa peran ulama sebetulnya di dalam pengamalan dan pedoman Pancasila sebagai asas tunggal negara Republik Indonesia? Atas jawabannya kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Sudah? Gus, sambut. Kita buka ya. Baik. Ini. Mana? Ambil kitabnya. So ambil lagi kitabnya. Terserah kamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-9, surat At-Taubah yang artinya pengampunan. Ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Babu yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Bab yang menjelaskan nanti ada 70.000 orang atau golongan yang masuk surga dengan tanpa hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6541. Hadatsana Imran bin Maisarah, diceritakan dari Imran bin Maisarah. Hadatsana Ibnu Fudail, diceritakan dari Ibnu Fudail. Hadatsana Husain, diceritakan dari Husain. Qala Abu Abdullah berkata, hadatsani Usaid bin Zaid, diceritakan dari Usaid bin Zaid. Hadatsana Husyaim, diceritakan dari Husyaim. An Husainin, dari Husain. Qala, katanya, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Kata Husain, saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Faqala hadatsani Ibnu Abbas, dan ini diceritakan dari Ibnu Abbas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umam. Jadi nanti di akhirat itu umat itu akan dihadapkan kepadaku semuanya, kata Nabi Muhammad itu. Jadi dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sekarang, ya nanti yang bertanggung jawab, yang memberi syafaat, ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajidun nabiyya yamurru ma'ahul ummah wan nabiyyu yamurru ma'ah an-nafar. Kemudian kata Ibnu Abbas, aku pernah bertemu Nabi, dan waktu itu Nabi Muhammad bersama umat-umatnya sedang berjalan dengan umat-umat yang lain. Wa nabiyyu yamuru ma'ahul asyrah. Kemudian Nabi Muhammad melewati golongan yang 10 atau umat yang lain. Wa nabiyyu yamurru ma'ahul khamsah. Kemudian Nabi Muhammad melewati golongan yang 5. Wa nabiyyu yamurru wahdah. Kemudian Nabi Muhammad melewati golongan yang 1. Fa nadartu fa idza sawadun katsir qultu ya Jibril haula'i ummati. Kemudian ketika aku melihat ada golongan yang hitam-hitam, golongan ini banyak tapi hitam-hitam yang terlihat, saya bertanya kepada Jibril, kata Nabi, haulai ummati, apakah mereka umatku? Qala, kata Nabi, la, bukan. Walakin ungdir ilal ufuq fa nadartu fa idza sawadun katsir qala haulai ummatuka wa haulai sab'una alfan qadamahum la hisab alaihim. Kemudian kata mereka Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau melihat orang-orang yang hitam, tapi itu bukan daripada umatmu. Umatmu itu adalah umat yang memang betul-betul selamat tanpa hisab, yang ada 70.000 golongan tadi. Wala adzaba, dan tidak ada siksanya. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Jami'ul Karamatil Auliya, kitab kumpulan karomah-karomah para wali yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syekh Al-Imam Al-Akbar Al-Ahmad Al-Badawi Al-Ghath Qutbul Aqtab min Auliya'illahi Ta'ala. Jadi dalam kitab ini memang biasa menceritakan tentang karomah-karomahnya para wali. Ini menceritakan salah satu wali kutub Al-Ghath yang bernama Syekh Ahmad Al-Badawi. Beliau punya gelar kutub juga di zamannya. Wa min karomatihi, dan salah satu di antara karomahnya
Syekh Ahmad Al-Badawi ayyuqaddima Asy-Syaikh Asy-Syaqiq Al-Id. Syekh Syaqiq Al-Id pernah berkunjung ke rumahnya Syekh Ahmad Al-Badawi thalatha ayyamin wa layalihinna, yaitu selama 3 hari 3 malam. Jadi ini ceritanya, Syekh Syaqiq Al-Id seorang ulama besar, beliau pernah berkunjung nginap di rumahnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Fabata zamanan tawilan, kemudian Syekh Syaqiq Al-Id ini nginap sampai 3 hari 3 malam. Falam yara ayusalliya, akan tetapi selama 3 hari 3 malam Syekh Syaqiq Al-Id ini tidak pernah melihat Syekh Ahmad Al-Badawi melaksanakan sholat. Jadi ceritanya ini, Syekh Syaqiq Al-Id ini beliau nginap selama 3 hari 3 malam di rumahnya Syekh Ahmad Al-Badawi, seorang wali kutub. Kemudian selama 3 hari 3 malam itu tidak terlihat sholat gitu. Faqat di sini babar pisan, sama sekali tidak terlihat sholat. Faqultu ya Syekhul Akbar, kemudian aku bertanya kepada Syekh Ahmad Al-Badawi, lima dalam tusalli faqat, wahai guru, wahai Syekh, mengapa engkau tidak melaksanakan sholat sama sekali, padahal sholat itu kan kewajiban, seperti yang dikatakan Gus Ubed tadi, sholat fardhu ain bagi setiap orang-orang mukallaf. Kemudian faqala la tukallim sah, kemudian Syekh Ahmad Al-Badawi menjawab, hei Syaqiq, diam kau, jangan bertanya, jangan sekali-kali kau menanyakan hal ini, menengok, diam. Faqala aidun maratan ukhra, kemudian Syekh Syaqiq Al-Id ini bertanya kembali, lima dalam tusolli, kenapa kau tidak sholat? Salah marrah, sampai 3 kali. Kemudian faqala Syekh Ahmad Al-Badawi, la tukallim sah, fa in qulta adribuka dorban syadidan, kalau kau masih bertanya sampai melebihi 3 kali, maka saya tidak akan segan-segan untuk memukulmu. Jadi sudah 3 kali bertanya, akhirnya dipukul betul, dorban syadidan, dipukul, kelenger ceritanya. Syekh Syaqiq Al-Id ini kelenger sampai pingsan. Fawujida fi halil sya'an, kemudian dalam keadaan pingsan seperti itu, jadi ketika digampar, mungkin dipukul oleh tangannya oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Syaqiq Al-Id ini kan pingsan. Nah, dalam keadaan pingsannya itu faja'a Nabiullah Khidir alaihissalam, jadi dia didatangi oleh Nabi Khidir. Ya fulan, hei laki-laki, jadi kata Nabi Khidir, jangan sekali-kali kau menghinakan atau menganggap bahwa li'anna Ahmad Al-Badawi lam yusalli faqat, jangan kau anggap bahwa si Ahmad Al-Badawi ini tidak sholat seperti yang kau lihat. Ungdur man fil qubbah, lihatlah oleh kamu di sebelah sana tuh ada kubah. Jadi Nabi Khidir itu datang kepada Syekh Syaqiq Al-Id, memberitahu, kamu jangan macam-macam sama Syekh Al-Badawi yang kau anggap kau tidak sholat itu. Coba lihat dulu kamu tuh di kubah. Akhirnya faqarrabaha, kemudian Syekh Syaqiq Al-Id ini karena diperintahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk mendekati kubah tersebut, akhirnya masuklah ke kubah. Fawujida Asy-Syekhul Akbar Al-Ahmad Al-Badawi kana alladzi kana imaman jama'al auliya kullahu. Ternyata ketika dilihat oleh Syekh Syaqiq Al-Id, di dalam kubah itu ada kumpulan para wali yang lagi sholat, tapi yang menjadi imamnya Syekh Ahmad Al-Badawi gitu. Tapi kita nggak bisa ditiru sama kita mah ya, belum mencapai itu makomnya. Ini makom Qutbul Aqtab, artinya begitu. Nah, ini mungkin hikayat tentang Syekh Syaqiq Al-Id ketika bertemu dengan waliullah, seorang kutub yang bernama Syekh Ahmad Al-Badawi. Nah, dari mulai situlah aja Syekh Syaqiq Al-Id sadar dan akhirnya berguru kepada Syekh Ahmad Al-Badawi, seorang waliullah Qutbul Aqtab Al-Ghaus. Shadaqallahul Adzim. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan aparagus, Quran, hadis, sejarah tentang para wali.
Coba bayangkan, pikir hati ruh. Kenapa ada Isra dan Mi'raj? Tak jelasin sama saya biar paham. Mau ndak? Mau ndak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqal inna rahmatan ya Rasul. Wa hatali inna rahmatan tauhid inna kaliyama Islam. Al-hakali inna rahmatan ya malaikat Jibril. Wa maqal inna rahmatan ya Rasul ya Muhammad. Al-hakali ya mafilmi inna rahmatan Isra Mi'raj. La ya malishi inna kaliyama fil malam. Al-haf wa maqal inna kaliyama ya Rasul. Al-haf aliyama fil Allah. Subhanallah. Wa maqali inna rahmatan la kaliyama fil Allah. Al-haf li inna kalimah tauhid. Wa misli inna rahmatan ya Allah. Wa maqali inna rahmatan Jibril. Wa maqali inna rahmatan la yama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasanya Rasulullah dengan malaikat Jibril, utusan Allah, akan menyempurnakan sholat. Ternyata sholat itu ditirakati. Dulunya Rasulullah sholat apa? Coba kalau benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umat ciptaan Allah, saya pengen tahu, pengen jelas. Karena apa? Ternyata para nabi itu dari mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah berkelana. Betul atau tidak? Mencari siapa? Mencari jati diri, mencari daknya Allah. Dari Rasulullah ke sahabat-sahabat, terus kepada imam ditasrehkan, pokoknya dibikin kitab, sampai kitab tasawuf, kitab-kitab dari sampai kepada kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Tokoh ulama yang ada di Nusantara, di Indonesia, Mekah, Madinah, Turki, semua negara-negara sampai ke negara Indonesia. Jadilah Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, menjaga tanah suci, menjaga tanah Jawa. Kenapa dijaga? Tawajuh kepada Allah. Kenapa tawajuh kepada Allah? Jangan sampai tanah Jawa, tanah Nusantara, tanah Indonesia direbut dengan orang-orang yang tidak jelas. Makanya jelas, betul atau tidak? Betul. Masa di tempat Demak aja sampai menjalankan wayang? Betul atau tidak? Betul. Duduk dikir mikir, tawajuh menghadap Allah. Ibarat Syekh Muhi dengan Syekh Abdul Qadir Jilani berdialog dengan Allah sampai di Guha Pamijahan. Sholat apa itu? Kalau demo jangan kepada wali, demolah kepada Allah. Betul atau tidak? Paham atau tidak? Waduh, katanya sholat, katanya ini menuruti perintah Rasulullah, perintah Allah, ternyata masih membohongi Allah dan Rasulnya. Ngeri nggak? Sholat, suruh sholat bersab-sab, malah jauh. Disuruh siapa? Mana kitabnya? Ini sudah ditawajuhi oleh para wali-walinya Allah. Karena itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Seperti Pancasila, dirubah nggak bisa, kudrat dan iradatnya Allah. Ada yang merubah kiamat itu karena disenangi oleh para wali-walinya Allah. Semua agama pun di situ, sejarah di situ, semua tanah airku yaitu disebut Indonesia. Disitulah yang menanam tanah Jawi,
Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu pusar. Disebut Jawa Barat harus bisa menjabarkan, di Jawa Tengah harus bisa menengahkan, di Jawa Timur harus punya satu tim. Betul atau tidak? Sunan Kalijogo duduk tirakat sampai di tanah Banten. Siapa? Maulana Yusuf. Siapa? Tapak juga. Disebut sholat apa? Syariat, hakikat, marifat, hoas, panah, jabarko. Sudah alamnya pun sudah berdekatan karena dia punya paspor. Apa perlu dihacker? Nggak bisa, itu malaikat. Betul atau tidak? Nah sekarang mau menggugat, mau menghancurkan negaranya sendiri. Pancasila ini ada ruhnya. Siapa? Para wali-walinya Allah, suku-suku, budaya, tokoh-tokoh agama, hancur segalanya. Biar saja ditumbahnya. Ini loh keturunan Syekh Nawawi, meneruskan perjuangannya Syekh Nawawi. Benci silakan, nggak benci silakan. Karena kita bukan minta upah, tapi saya pengen menyelamatkan umat atau rakyat Indonesia. Sholat gitu bersab-sab, mana sholat suruh demo? Berarti tidak yakin adanya Allah, tidak yakin adanya malaikat, apalagi kepada tuntunan Rasulullah SAW. Bukan saya nafsu, tidak, atau saya berpolitik, tidak. Mati hidup sama. Semua itu kudrat irodat Allah. Kita jangan takut. Di Indonesia itu kalau kamu mengaku sholat, mengaku kita persatuan dan kesatuan, disebut Bhinneka Tunggal Ika, suku-suku manapun satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau kita yakin kepada Allah, yakin kepada Tuhan, yaitu di situ ada lintas agama. Kenapa ada lintas agama? Ada kepercayaan, ada tokoh-tokoh agama, ada suku-suku. Dia kepercayaannya hanya mengaji alam, mengaji diri, mengaji rasa. Itu mau dicegah, mau ditutup, dosa besar. Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah dicegah. Nggak boleh. Kalau kita mengaku sholat, ya jangan sampai menyakiti sholat. Kenapa Sunan Kalijogo duduk sila menghadap kiblatullah? Kiblatnya di mana yang sebenarnya? Di hati nurani menghadap Allah. Syekh Muhi dengan Syekh Abdul Qadir Jalani menghadap tawajuh kepada zat Allah. Kita kapan mau tawajuhnya? Kita masih punya suhudon kepada diri sendiri, apalagi kepada kedua orang tua. Saya aja tirakat di Makla 40 hari 40 malam, pengen tahu sejarahnya para alim ulama. Nggak gampang. Makanya seorang ulama, seorang kiai ngasih penjelasan kepada santri-santrinya maupun jamaahnya, kasih tahu yang sejelas-jelasnya. Betul atau tidak? Kenapa? Di kitabnya sudah ada. Kalau kita duduk tidak bertasbih kepada Allah, kita rugi. Kalau saya sendiri, kita bagaimana? Kita harus bisa dzikirullah. Di situ ada istighosah, qodiyah, nasabandiyah. Itu sudah diajarkan. Betul atau tidak? Jadi jangan sampai kita ini dibohongi diri sendiri dengan nafsu sendiri, bahaya. Mudah-mudahan Indonesia ini berkah selamat dunia akhirat. Saya enggak ini nyinir ini tidak, tapi dua-duanya semua didoakan. Biar saja ditumbah pun nggak jadi masalah, nggak rugi kok. Kenapa nggak rugi? Ya itu kan urusan Allah, kudrat dan irodatnya Allah.
Masalah sholat itu luas sekali. Kita sholat pengen khusyuk, gampang semua. Wah, khusyuk mau dikir, bukan. Disebut khusyuk itu jangan punya suhudon. Kalau kita pengen khusyuk jangan punya suhudon sesama diri kita, sesama tetangga kita, sesama saudara, sesama ibu, semua jangan punya suhudon. Itu yang khusyuk. Biarpun agama manapun, Injil, Taurat, Zabur, Quran, itu semua dari Allah. Apalagi kamu ngaji Taurat, mungkin nggak ngerti, nggak paham. Oh, bahasa apa, doa apa? Pasti kan ke situ. Tapi kalau orang-orang benar-benar rajin beribadah, rajin sholatnya, yakin kepada Allah, ditirakati, semua ketemu ilmunya. Betul atau tidak? Makanya jelas di Pancasila pun satu ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan dan kesatuan. Jangan silih gonjok-gonjokkan. Sudah ada Tuhan. Agama manapun di situ. Mau dirubah dah. Berarti sudah menantang Allah. Menantang kudrat dan iradatnya Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berarti para wali, para alim ulama, sejarah maupun itu para pahlawan mungkin sudah tidak kepake. Nenek moyang kita sudah nggak kepake. Luka malah dilukai lagi. Mau jadi apa negeri kita? Disebut negeri kita tuh negeri diri kita. Harapan kita untuk menjalankan ihdinas siratal mustaqim. Mau sholat sampai di mana kalau kita punya rasa suhudon? Wah, ini bid'ah, ini haram. Kita dulu lihat dulu. Fikih itu banyak. Kemana larinya fikih? Coba dipelajari yang sesungguhnya fikih. Orang meninggal pun bisa diajak ngobrol karena punya ilmunya, ada sholatnya. Gitu. Jadi kita tuh harus sadar sekarang itu. Kamu itu dijajah dengan siapa? Dengan diri sendiri, bukan sama orang lain. Betul atau tidak? Nggak kasihan tah nenek moyang kita? Kalau tahu sejarahnya nenek moyang kita, mau masak, mau bikin nasi, cari dulu kayu bakar di hutan. Betul atau tidak? Sekarang tinggal menikmati. Pengen makan tinggal online. Pengen apa tinggal online. Gak ingat sejarah nenek moyang kita. Betul atau tidak? Apakah itu sholat atau tidak? Tidak. Jangan menyakiti nenek moyang kita. Kenapa? Kalau kita benar-benar keliling atau musafir, tahu sejarahnya. Kalau kita ini tahu tarikh, tahu nggak tarikh? Nah itu loh, tarikh dengan sejarah itu paham mungkin, gak betul? Subhanallah. Kita menyadari sekarang. Makanya kita dikasih umur, dikasih sehat oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjuang. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Tanyakan kepada kiai atau kepada ulama-ulama. Betul atau tidak? Gitu. Nggak prihatin tak? Berapa tahun dijajah negeri kita, negeri Indonesia ini? Nggak sadar tak kamu? Sekarang kita udah menikmati, bisa bikin kopi, bisa cangkruan, bisa ke sana, bisa bikin masjid, musola segala macam, wah bebas. Tapi zaman dulu mau kencing pun takut, sudah mengorbankan, bayi aja ditembak, pengen apapun dihabiskan, betul atau tidak? Sekarang gimana?
tidak menyadari. Sadarlah sekarang bahwa sholat itu luas sekali. Di Pancasila di situ ada lintas agama, betul nggak? Ada tokoh-tokoh, nggak segampang itu. Nah, Tuhan itu mau dibawa kemana? Allah itu mau dibawa kemana? Hati-hati kata Allah. Sudah menyakiti kepada Allah. Wassalam ini kiamat. Akhirnya Sunan Kalijogo bisa hasilnya Demak. Padahal Sunan Kalijogo itu bukan orang Demak, Tuban. Kenapa ada di Demak? Tugas dari Allah lewat Rasulullah terus sampai kepada raja-raja, sampai kepada Sunan Kalijaga. Harus bisa menjaga. Sekarang siapa yang mau menjaganya seperti Sunan Kalijaga? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Berarti sholatnya hancur. Betul lah, lebur. Jadilah tukang bubur. Mari kita persatuan dan kesatuan. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk silih omong, tapi kita mendoakan mudah-mudahan Indonesia ini tenang, tentram, damai untuk persatuan dan kesatuan. Karena disebut Pancasila, merah putih, NKRI. Siap harga mati. Malu atau kalau kita tidak menjaga. Kenapa? Nenek moyang kita sudah mengorbankan jiwa raganya. Betul atau tidak? Lihat Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Ibu Dewi Sartika, Ibu kita Kartini, semua ternyata para pahlawan tuh banyak dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa, subhanallah. Apakah kamu mendoakan tiap hari? Belum tentu. Mudah-mudahan pondok pesantren di Indonesia mendoakan para pahlawan diistiqomahkan. Sadarlah, kalau disingkat tuh kadarkum, sadar hukum. Lemah teles Allah yang balas. Betul atau tidak? Kita harus yakin. Sedih. Buat apa kita hidup dalam dunia hanya menyakiti diri sendiri? Dosanya besar. Ini kita menyadari. Semua membangga-banggakan para alim ulama. Penerusnya siapa? Betul atau tidak? Syekh Nawawi, Syekh Honah-Holil, Hasan Asy'ari, semua. Atau Kias-an, Situbondo, perjuang para alim ulama. Sekarang yang meneruskan siapa? Kok diam semua? Bangun sekarang. Indonesia itu menjadi barokah selamat dunia wal akhirat. Gitu. Betul atau tidak? Ini saya bukan politik atau bukan memanasi, tidak, mendoakan, ditirakati tiap hari, nggak tidur siang malam. Saya diam di desa Pamotan, orang Pamotan harusnya berkah. Kenapa? 24 jam loh ngaji Quran, 30 juz. Jangan menjauhi, mendoakan. Begitu ayah meninggal langsung disolatkan. Padahal tidak kenal atau kenal. Disolatkan, dingajikan, ditahlilkan. Subhanallah. Itu didikan unik. Siapa aja tetap kita harus mendoakan. Betul atau tidak? Kita harus sadar sekarang. Jadi kita ini penerus itu siapa yang sebenarnya? Apakah kita ini disebut sholat? Kalau kita tidak menyadari tentang sekarang-sekarang, berarti sholatnya gugur, musnah, lebur. Diakui oleh Rasulullah? Tidak. Karena sholatnya tidak dipakai. Ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampah. Betul atau tidak? Betul. Paham atau tidak? Paham. Rasulullah aja samanya saudaranya sendiri dihantam karena dilahirkan di Mekah. Apa isinya Mekah? Apa isinya Madinah? Coba ditirakati loh. 1 tahun aja
nggak usah banyak-banyak. 1 tahun mati geni, sanggup atau tidak? Kabur semua. Apalagi nirakati Nusantara atau nirakati Indonesia, remek wes dah. Tinggal tulang sama kentut mungkin. Betul atau tidak? Ngeri. Saya aja pusing nirakati ini Indonesia. Ruhnya Indonesia saya tahu. Ruhnya Nusantara saya paham. Kenapa? Ditawajuhi, disolati, ditirakati, dipuasai, mati geni wes dah. Dikubur hidup-hidup. Pengen tahu jati dirinya Indonesia, pengen tahu jatinya Pancasila, semua pengen tahu saya. Sudah tahu cukup. Ternyata ilmu-ilmu ulama Nusantara luar biasa. Ngeri. Siapa yang meneruskan kalau bukan kita-kita ini? Bukan untuk bertengkar, bukan untuk mengacaukan, tapi persatuan dan kesatuan. Sama kita sholat bersab-sab. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan saling menjelekan, jangan saling menjatuhkan. Harus kita dirangkul semua, sama-sama, bareng-bareng. Betul atau tidak? Paham atau tidak? Rabbana qul inna hafaliyya hidil annaka liyama fi inna rahmatan dunya wa ma qul inna aliyama fi matahid wa ma qul inna kaliyama fi mawfa wa musdahatal inna kaliyatan ya mafaliyama fi mawfa wa mashin aliyama ta'aliya qul inna kaliyama fi mawfa. Wih, ketil. Emangnya saya bohong? Saya di alam dunia ini ngontrak kok. Betul atau tidak, Gus? Ngontrak kita ini. Kalau rumahnya mau diperpanjang lagi, sok kontrakannya perpanjang lagi. Kalau enggak ya sudah, wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eng. Wah. Dia betul? Nah, kalau saya mah apa adanya kepada anak-anak. Enak orang kampung ikut ngaji ke sini, jangan dipengaruhi, terserah hatinya ikhlas atau tidak, mukhlasin atau tidak. Begitu dari rumahnya musolli fardhu alayya mafa'aliyya mafil maut. Nincap tanah tuh gelap, langsung tanah bertulis kepada dat Allah mafa'ali innalayya mafil maut. Betul atau tidak? Betul. Kata pepatah Sunda, Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Tak gening, sudah ketemu. Wah, buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malaikat ta'ali inna rahmatan la yamampamotan maskudi inna rahmatan manjang tengah wa mukli inna rahmatan turen wa syadani dambit maskudi inna rahmatan malang wa mukli inna rahmatan jawati. Subhanallah, luar biasa. Betul atau tidak? Semangat atau tidak? Harus sholat yang hakiki, harus sholat yang murni, harus sholat istiqomah. Jangan punya suhudon kepada diri sendiri. Karena apa? Ilmunya sudah jelas dikasih, dikirnya ada, bacaan sholatnya ada, udah komplit sebetulnya, tinggal menjalankan. Masih punya remeng-remeng kepada Allah, masih punya remeng-remeng kepada hati nurani diri sendiri. Sadarlah sekarang. Sejarah-sejarah nenek moyang kita ini terapkan lagi. Mudah-mudahan tanah Ibu Pertiwi, tanah Indonesia pancet, kuat, kokoh menjadi Pancasila, sila yang lebih murni, lebih hakiki. Betul atau tidak? Gitu. Mudah-mudahan, marilah kita, karena kita ini orang desa, nggak tahu apa-apa, dan saya juga nggak sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, enggak. SD pun nggak tamat saya. Saya mah buta huruf, nggak tahu apa-apa. Daripada penjenengan kalau saya mah buta huruf. Sekolah saya sekolah musafir, gitu. Beda.
Makanya saya mah nggak terkenal gitu. Bukan pengen terkenal, pengen dikenal selama-lamanya. Kita doa mudah-mudahan barokah selama dunia akhirat. Itu aja, mudah-mudahan kita doa bersama. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim. Rabbana qul inna rahmatan istiqomah wa qul inna rahmatan samawi. Allahumma qul inna rahmatan hidayah Indonesia wa qul inna rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Karim. Wa qul inna rahmatan istiqomah wa qul inna rahmatan barokah. Ya Allah ya Karim. Wa qul inna rahmatan hidayah wa qul inna rahmatan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.